Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. ASN dan netralitas dalam politik. Saudara-saudara terkasih, di setiap saat ketika ada momentum politik, para aparat sipil negara atau ASN pasti diminta untuk netral dalam politik. Apa itu netralitas ASN? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparat sipil negara, di sana disebutkan bahwa ASN dilarang untuk terlibat dalam partai politik sebagai pengurus atau anggota partai politik. Bahkan ASN juga dilarang untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dukungan-dukungan politik, entah dalam pilkada, pileg, pilpres, dan seterusnya. Itu berarti bahwa netralitas ASN adalah posisi di mana mereka tidak boleh berpihak kepada kandidat atau calon-calon legislatif, presiden, maupun kepala daerah. Namun pertanyaan kita adalah, apakah memang benar ASN bisa netral dalam politik? Ini menjadi penting, saudara. ASN diminta untuk netral dalam politik, tetapi ASN punya hak pilih. Mereka bisa menentukan pilihan. Disinilah netralitas ASN itu menjadi absurd, menjadi tidak jelas, menjadi rancu. Ketika ASN memiliki hak pilih dan bisa menentukan pilihannya kepada kandidat tertentu, maka disitulah ada keberpihakan. Dan kalau ada keberpihakan, itu berarti tidak netral. Jadi, netralitas ASN itu adalah sesuatu yang absurd, sulit untuk dijelaskan. Karena faktanya ASN tentu berpihak kepada partai tertentu, kepada kandidat legislatif atau kepala daerah tertentu, dan real politiknya memang seperti itu. Kita membayangkan kalau netralitas itu dalam kaitannya dengan tidak berpihak, seperti yang terjadi pada anggota TNI dan Polri. Mereka netral dan memang mereka tidak berpihak karena mereka tidak mempunyai hak pilih. Kita mengandaikan netralitas ASN itu seperti TNI dan Polri. Mereka diminta netral, tetapi juga mereka tidak mempunyai hak pilih. Mungkin dalam kerangka inilah kita bisa memahami makna netralitas ASN. Tetapi kalau netralitas itu tetap dalam bingkai ASN memiliki hak pilih, maka pasti ada keberpihakan dan netralitas itu menjadi absurd, menjadi tidak jelas. Saudara-saudara terkasih, kuncinya sekarang adalah pihak pengawas pemilu harus memantau pergerakan ASN. Ini bukan pekerjaan yang ringan, ini pekerjaan berat. Karena kita tahu sumber daya Bawaslu kita tuh terbatas. Sedangkan ASN ada begitu banyak. Bagaimana mereka harus memantau pergerakan ASN di dunia nyata maupun di dunia maya. Ini bukan perkara gampang. Jadi himbauan ajakan agar ASN itu netral, ini memang debatable, terus diperdebatkan hingga saat ini. Tentu semuanya kembali kepada para ASN, karena tujuan dari netralitas itu sebenarnya adalah agar para ASN kita tetap profesional, tetap mengutamakan pelayanan publik dengan tidak condong atau tidak memiliki keberpihakan kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam kontestasi pilkada misalnya, itu menjadi terang benderang. Ada ASN yang secara terang benderang menjadi tim sukses. Mereka memobilisasi massa, mereka menggalang pertemuan, mereka membawa kandidat-kandidat untuk bertemu dengan masyarakat. Tidak malu-malu.
Bahkan ada yang masih pakai baju keki. Ya, mengapa? Karena ada ganjarannya. Untuk ASN yang menjadi tim sukses, yang sudah berkontribusi, dan ketika calon yang didukung itu berhasil, maka mereka pasti akan mendapatkan yang namanya balas budi dan balas jasa. Bisa langsung dipromosikan pada tempat-tempat yang basah, atau bisa dipromosikan pada jabatan-jabatan tertentu. Tetapi bagi ASN yang dalam kontestasi politik, semisal pilkada, hanya berdiam diri, tidak mau berkeringat, ya, apalagi menjadi kontra politik, maka ganjarannya adalah mereka akan menerima yang namanya balas dendam. Bisa jadi setelah kepala daerah yang terpilih bukan yang mereka dukung, maka tempat mereka mungkin akan berada di tempat-tempat yang susah, bisa dipindahkan, susah untuk naik jabatan, susah untuk mendapatkan promosi. Ya, ini real yang terjadi dalam dunia birokrasi. Mengapa? Karena birokrasi kita itu birokrasi yang aromanya politik. Para ASN itu adalah birokrat, tetapi kepala dari para birokrat itu adalah pejabat politik. Gubernur, wali kota, bupati, itu adalah pejabat politik. Mereka dipilih dengan mekanisme politik. Karena itu pasti mereka akan menggunakan pendekatan-pendekatan politik, termasuk dalam menentukan orang-orang yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis di dinas-dinas misalnya. Jadi netralitas ini memang menjadi hal yang terus diperdebatkan, karena undang-undang menyatakan bahwa ASN netral, tetapi praktiknya ASN tidak netral, karena mereka mesti berpihak akibat karena mereka punya hak pilih. Tetapi memang kita menghimbau agar ya tidak terlalu vulgar lah untuk teman-teman ASN dalam berpolitik, karena dalam kasus-kasus tertentu para ASN itu justru menjadi tim sukses, ya, yang pada akhirnya mencoreng ya martabat sebagai ASN, tetapi juga ya menodai ya etika sebagai seorang birokrat atau seorang abdi negara. Dan ini memang menjadi topik yang terus kita perdebatkan, terus kita diskusikan. Tapi memang kembali lagi kepada para ASN untuk memilih jalannya sendiri. Apakah ya tetap menjadi seorang ASN birokrat yang profesional, atau mau memilih menjadi tim sukses yang rela berkeringat dan berdarah-darah agar kalau calonnya ya terpilih, dia berhak untuk mendapatkan tempat-tempat basah atau berhak untuk mendapatkan ya promosi-promosi jabatan. Dalam konteks semacam ini, maka ya promosi dalam birokrasi kita itu bukan lagi berdasarkan DUK, daftar urutan kepangkatan, tetapi seringkali berdasarkan DUK, daftar urutan kedekatan, daftar urutan keluarga, ya, daftar urutan kolega. Dan ini real terjadi. Mari ya kita perlu mengawasi persoalan ini agar ya para ASN kita tidak terjebak dalam politik praktis yang justru merugikan karir dan kepentingan mereka ke depan. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan perspektif ini. Ya, mari sambut momentum politik dengan riang gembira, penuh sukacita, dan tetaplah berdiri di garis netral bagi yang menyebut diri aparat sipil negara. Terima kasih, salam sehat, dan Tuhan memberkati.